Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Kasanul Zakia dengan NIM 24374072 dari Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, khususnya mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta standar nasional pendidikan atau SNP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 3 jalur pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas. Contohnya seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di luar sekolah formal, seperti kursus, pelatihan, ataupun pesantren. Kemudian yang ketiga ada pendidikan informal, yaitu pendidikan yang berlangsung di keluarga dan di lingkungan, misalnya belajar sopan santun atau nilai-nilai moral di rumah. Selanjutnya, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang berkesinambungan, dimulai dari PAUD, pendidikan dasar, SMP, pendidikan menengah, SMA atau SMK, hingga pendidikan tinggi. Sementara itu, jenis pendidikan terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan atau pendidikan khusus, seperti pendidikan agama, vokasi, profesi, ataupun kedinasan. Jadi, perbedaannya adalah jalur merupakan jalannya proses pendidikan, sedang jenjang tingkatan pendidikan, sedangkan jenis adalah bidang atau karakter pendidikan yang diinginkan. Nah, sekarang kita membahas tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. SNP merupakan tolak ukur minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia agar mutu pendidikan terjamin. Ada 8 komponen SNP, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, dasar hukum SNP berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Fungsinya adalah sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan supaya kualitas pendidikan terjamin dan merata di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan prinsip penyelenggaraan SNP adalah relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkeadilan dan tidak diskriminatif, terbuka, dan berkesinambungan untuk pengembangan potensi peserta didik. Kemudian, menurut saya, penerapan prinsip SNP sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Contohnya, di jenjang SD, jika sekolah menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan, maka setiap siswa baik yang di kota maupun di desa berhak mendapatkan guru yang kompeten, fasilitas belajar yang memadai, dan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional. Dengan begitu, mutu pendidikan tidak hanya bagus di sekolah favorit, tetapi juga merata di seluruh daerah. Selain itu, prinsip relevansi dengan kebutuhan masyarakat membuat pendidikan menjadi lebih kontekstual. Siswa belajar hal-hal yang berguna bagi kehidupannya. Nah, jadi itulah penjelasan singkat tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta standar nasional pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana sistem pendidikan nasional kita diselenggarakan agar lebih bermutu dan merata untuk semua daerah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.